Aroma tumis bawang putih dan cabai menguar lembut di udara, mengisi setiap sudut dapur bersih yang didominasi warna putih gading. Tangan Saskia bergerak lincah, mengaduk oseng kangkung di atas wajan dengan api sedang. Nasi putih hangat sudah mengepul di dalam penanak nasi, dan beberapa potong tempe goreng tepung renyah baru saja diangkat dari minyak panas, kini tiris di atas rak kawat. Ini adalah ritual sorenya. Sebuah ritual yang ia cintai. Menciptakan surga kecil melalui masakan sederhana untuk Gilang, suaminya. Surga kecil mereka berada di dalam rumah mungil tipe 45 di sebuah kompleks perumahan yang tenang. Sebuah rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka selama 3 tahun terakhir. Namun, beberapa bulan belakangan, Saskia merasa ada yang berbeda. Surga kecilnya seperti mulai dinaungi awan kelabu tipis yang perlahan tapi pasti menebal. Gilang, pria yang dulu selalu pulang dengan senyum hangat dan pelukan erat, kini lebih sering membawa pulang keheningan dan wajah lelah yang tak terbaca. Pintu depan berderit pelan, sebuah suara yang selalu dinantikan Saskia. Ia segera mematikan kompor dan bergegas ke ruang depan. "Mas sudah pulang?" sapanya dengan senyum terbaik yang bisa ia kumpulkan. Gilang hanya bergumam pelan sebagai jawaban. Ia meletakkan tas kerjanya di atas sofa tanpa menatap Saskia. Matanya langsung tertuju pada layar ponsel yang sedari tadi ia genggam. Jemarinya sibuk menggulir sesuatu di sana. Dulu, hal pertama yang ia cari adalah wajah Saskia. Sekarang, hal pertama yang ia cari adalah stop kontak untuk mengisi daya ponselnya. Saskia menelan ludah, mencoba mengusir rasa perih yang mulai menjalar di hatinya. Mungkin Mas Gilang hanya lelah, pikirnya. Sebuah kalimat yang sudah menjadi mantra hariannya. "Aku sudah siapkan makan malam. Kita makan, ya?" ajak Saskia lembut, mencoba meraih tas kerja suaminya untuk diletakkan di tempat semestinya. "Nanti saja, aku belum lapar," jawab Gilang singkat, nadanya datar. Ia berjalan menuju kamar, masih dengan mata terpaku pada layar ponselnya. Saskia membeku di tempatnya, tangannya menggantung canggung di udara. Aroma masakan yang tadi terasa begitu menggugah selera, kini tiba-tiba terasa memuakkan. Ia kembali ke dapur dengan langkah gontai, menatap nanar makanan yang sudah tertata rapi di meja makan. Hanya ada satu piring yang akan terisi malam ini, lagi-lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, dihabiskan dalam kebisuan yang menyiksa. Gilang baru keluar dari kamar 1 jam kemudian, langsung menuju meja makan dan menyantap hidangan dalam diam. Saskia duduk di hadapannya, mencoba membuka percakapan. "Bagaimana pekerjaan di kantor, Mas?" "Biasa saja," jawabnya tanpa mengangkat kepala. "Tadi siang aku telepon, tapi tidak diangkat. Apa ada rapat penting?" "Sibuk." Jawaban-jawaban pendek itu seperti tembok tebal yang sengaja dibangun Gilang di antara mereka. Saskia menghela napas panjang. Ia memperhatikan suaminya. Cara Gilang memegang ponselnya pun berbeda. Selalu dalam posisi sedikit miring, menjauh dari pandangan Saskia. Notifikasi yang masuk tidak pernah lagi bersuara, hanya getaran senyap yang membuat bahunya sedikit tersentak. Dan ada satu nama yang beberapa kali sempat Saskia dengar Gilang sebutkan saat menerima telepon di teras belakang. "Fania," katanya, rekan kerja baru di divisinya yang sangat kompeten. Seorang wanita. Tentu saja. Awan kelabu itu semakin pekat keesokan harinya saat Ibu Wati, ibu mertuanya, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Wanita paruh baya itu masuk ke dalam rumah dengan tatapan menilai. Matanya menyapu setiap sudut seolah mencari debu atau kesalahan. "Rumah ini kok makin sempit saja, ya, rasanya," komentarnya sebagai kalimat pembuka, sambil meletakkan tas tangannya di atas meja. Saskia tersenyum tipis. "Mungkin karena barang-barang mulai banyak, Bu. Atau mungkin karena auranya yang tidak bagus," timpal Ibu Wati tajam. "Kamu ini seharian di rumah saja, ngapain saja? Coba itu taman depan dirawat, bunganya banyak yang layu. Nanti apa kata tetangga?" Disangkanya istri Gilang pemalas. Saskia hanya bisa mengangguk dan berkata,
Iya, Bu. Nanti Saskia rapikan. Rentetan ceramah itu terus berlanjut. Dari taman depan, beralih ke tirai jendela yang warnanya dianggap sudah pudar. Lalu ke masakan Saskia yang disiapkannya untuk menyambut sang mertua. Sayur asemmu ini terlalu manis. Gilang itu suka yang sedikit lebih asam. Kamu sudah 3 tahun jadi istrinya. Masa selera suami sendiri tidak hafal? Cercanya sambil meletakkan kembali sendok dengan kasar. Puncaknya adalah saat mereka duduk di ruang tamu. Ibu Wati menatap perut rata Saskia dengan pandangan mencemooh. Lihat itu. Si Lastri anaknya Bu Ratih. Baru setahun menikah sudah mau punya anak kedua. Kamu kapan, Saskia? Mau menunggu sampai kapan? Gilang itu butuh penerus. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kasihan anakku kerja banting tulang. Pulang ke rumah tidak ada celoteh anak yang menghibur. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Wati terasa seperti sembilu yang mengiris hati Saskia. Ia sudah mencoba berbagai cara, berkonsultasi ke banyak dokter, namun Tuhan memang belum memberinya rezeki. Dan ibu mertuanya membuatnya seolah-olah ini adalah sebuah kejahatan. Kami masih terus berusaha, Bu, jawab Saskia dengan suara bergetar. Berusaha, berusaha. Ibu bosan mendengarnya, cibir wanita itu. Jangan-jangan kamu memang tidak subur. Coba kalau dulu Gilang menuruti ibu untuk menikah dengan sepupunya. Pasti sekarang ibu sudah menimang banyak cucu. Saskia hanya bisa menunduk, meremas jemarinya sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak berani membantah. Baginya, melawan ibu mertua sama saja dengan menentang suami. Gilang selalu berkata, sabari saja, ya, sayang. Ibu memang begitu orangnya. Dan Saskia selalu menurutinya. Ia menelan semua kepahitan itu sendirian, demi menjaga keharmonisan rumah tangganya yang kini terasa semakin rapuh. Setelah Ibu Wati pulang, meninggalkan aura negatif yang kental di udara, Saskia mencoba berbicara pada Gilang di kamar tidur mereka. Ia menceritakan semua keluhan dan sindiran ibunya. Berharap suaminya akan membelanya, atau setidaknya menenangkannya. Namun, reaksi Gilang jauh dari harapan. Sudahlah, kamu jangan terlalu sensitif. Ibu itu kan orang tua, wajar kalau beliau banyak maunya. Didengarkan saja, tidak usah dimasukkan ke hati, katanya enteng, matanya lagi-lagi tak lepas dari ponsel. Hati Saskia mencelos. Jadi, hanya itu? Ia yang menanggung semua hinaan, dan ia pula yang harus memaklumi. Rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menjalari seluruh tubuhnya. Lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Lelah menjadi istri dan menantu yang sempurna namun tak pernah dianggap cukup. Malam itu, saat Saskia baru saja akan terlelap, Gilang membalikkan badan menghadapnya. Untuk sesaat, Saskia berharap suaminya akan meminta maaf atau memeluknya. Namun yang keluar dari mulut Gilang adalah sebuah kalimat yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Sayang, minggu depan aku harus dinas keluar kota. Mungkin sekitar 4 atau 5 hari, ucapnya. Saskia terdiam. Dinas? Tumben sekali, Mas. Biasanya kan tidak pernah selama itu. Iya, ini proyek baru dari kantor pusat. Penting sekali. Aku pergi bersama tim dari divisi aku, jelas Gilang. Sebuah nama langsung terlintas di benak Saskia. Tim kamu? Berarti, Fania itu juga ikut? Tanyanya. Mencoba menjaga suaranya agar tidak terdengar gemetar. Ada jeda sepersekian detik sebelum Gilang menjawab. Jeda yang terasa seperti 1 jam bagi Saskia. Iya, tentu saja. Dia kan bagian dari tim. Kenapa memangnya? Tanya Gilang balik, nadanya sedikit defensif. Tidak apa-apa. Hanya bertanya, jawab Saskia lirih. Malam itu, Saskia tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Gilang yang sudah terlelap dengan napas teratur. Bayangan suaminya pergi berhari-hari dengan wanita bernama Fania itu terus berputar di kepalanya. Awan kelabu yang selama ini menaungi surga kecilnya, kini terasa semakin gelap dan berat. Seolah siap menumpahkan badai yang akan menghancurkan segalanya.
Saskia memeluk bantalnya erat, membiarkan air mata mengalir tanpa suara, membasahi kain sarung bantal yang bisu. Ia merasa sendirian, benar-benar sendirian di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Hari keberangkatan Gilang tiba. Saskia, dengan sisa-sisa kekuatan hatinya, tetap menjalankan perannya sebagai istri. Ia menyiapkan semua keperluan suaminya. Memasukkan kemeja-kemeja yang sudah ia setrika licin ke dalam koper. Menata perlengkapan mandi. Bahkan menyiapkan bekal roti isi untuk di perjalanan. Saat ia sedang merapikan dasi di kerah kemeja Gilang, suaminya itu menatapnya dengan pandangan yang aneh. Seperti campuran antara rasa bersalah dan ketidaksabaran. "Sudah, aku bisa sendiri," kata Gilang sambil sedikit menarik diri. Saskia menarik tangannya kembali, merasa canggung. "Maaf. Aku berangkat, ya. Jaga diri baik-baik di rumah," pamit Gilang, mengecup kening Saskia sekilas. Sebuah kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. Saskia mengantarnya sampai ke teras. Ia melihat Gilang masuk ke dalam taksi online yang sudah menunggu, dan melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di tikungan jalan. Saat pintu rumah tertutup, kekuatan Saskia seolah ikut terkunci di luar. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya luruh ke lantai. Keheningan rumah terasa begitu mencekam. Surga kecilnya kini terasa seperti sangkar kosong yang dingin. Dan ia tidak tahu bahwa neraka sedang bersiap untuk menghubunginya. 3 hari berlalu dalam keheningan yang memekakkan. Rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh kehidupan, kini menjadi hampa dan dingin. Setiap sudut seolah berteriak tentang ketiadaan Gilang, dan Saskia merasa dirinya menyusut menjadi semakin kecil di dalamnya. Ia mencoba menyibukkan diri. Membersihkan setiap senti rumah hingga berkilau. Merawat taman depan yang sempat dikeluhkan ibu mertuanya. Bahkan mencoba resep kue baru yang ia temukan di internet. Apapun ia lakukan, asalkan pikirannya tidak berkelana terlalu jauh. Asalkan ia tidak membayangkan apa yang mungkin sedang dilakukan Gilang di luar kota sana, bersama wanita bernama Fania itu. Komunikasi mereka sangat minim. Gilang hanya sesekali mengirim pesan singkat, mengatakan bahwa ia sibuk rapat dan akan menelepon nanti. Tentu saja, nanti, itu tidak pernah datang. Telepon dari Saskia pun lebih sering tidak diangkat. Sekalinya diangkat, suara Gilang terdengar terburu-buru dengan latar belakang yang berisik, membuatnya terdengar seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Saskia mencoba percaya. Ia harus percaya. Kepercayaan adalah satu-satunya pegangan yang tersisa. Meskipun terasa semakin licin dan rapuh. Sore itu, di hari ketiga, Saskia sedang duduk di sofa ruang tamu sambil melipat pakaian kering. Langit di luar mendung, senada dengan suasana hatinya. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Saskia ragu sejenak. Biasanya ia malas mengangkat telepon dari nomor asing. Tapi entah kenapa, sebuah firasat buruk mendorong jarinya untuk menekan tombol hijau. "Halo, selamat sore," sapa Saskia dengan suara yang dijaga agar tetap ramah. Tidak ada jawaban langsung. Hanya hening sejenak, lalu terdengar suara dehaman yang sangat ia kenal. Suara yang selalu berhasil membuat perutnya terasa mulas. "Ini ibu," kata suara di seberang telepon. Itu suara Ibu Wati. Nadanya dingin dan menusuk, bahkan melalui sambungan telepon. Jantung Saskia langsung berdebar kencang. "Oh, Ibu. Ada apa, Bu? Tumben menelepon." "Kenapa? Aku tidak boleh menelepon untuk menanyakan kabar rumah anakku," sindir Ibu Wati. "Aku hanya mau memastikan kamu tidak melakukan hal-hal aneh di sana selagi Gilang tidak ada." Saskia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Saskia tidak melakukan apa-apa, Bu. Semuanya baik-baik saja." Terdengar tawa sinis dari seberang. Tawa yang membuat bulu kuduk Saskia berdiri. "Baik-baik saja katamu? Kamu pikir kami ini bodoh? Kamu yang tidak baik-baik saja, Saskia. Kamu itu benalu dalam kehidupan anakku.
Kata-kata itu menghantam Saskia seperti pukulan telak di ulu hati. Napasnya tercekat. Maksud ibu apa? Kenapa ibu bicara seperti itu? Sudah, jangan pura-pura bodoh. Kamu itu istri yang tidak ada gunanya. 3 tahun menikah. Apa yang sudah kamu berikan untuk Gilang? Tidak ada. Kamu mandul. Kamu hanya bisa menghabiskan uang suamimu saja. Suara Ibu Wati meninggi, penuh dengan kebencian yang selama ini mungkin ia pendam. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Saskia. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin mematikan telepon itu, tapi tangannya seolah lumpuh. Gilang itu terlalu baik untuk perempuan sepertimu, lanjut Ibu Wati tanpa jeda. Dia sudah lelah denganmu. Lelah dengan semua kekuranganmu. Dan syukurlah, sekarang dia sudah menemukan wanita yang jauh lebih baik darimu. Wanita yang sempurna. Cukup, Bu, cukup. Bisik Saskia, suaranya pecah oleh isak tangis yang tak tertahankan. Kenapa? Tidak suka mendengar kebenaran, cemooh ibu mertuanya. Wanita itu namanya Fania. Dia cantik, pintar, punya karir bagus, dan yang terpenting, dia bisa memberikan cucu untuk keluarga kami. Tidak sepertimu. Fania. Nama itu. Nama yang selama ini menghantui mimpi buruknya, kini disebut dengan begitu lantang oleh ibu mertuanya sendiri. Jadi ini bukan sekadar rekan kerja. Firasat buruknya selama ini ternyata benar. Mereka sedang bersama sekarang, Saskia. Lanjut Ibu Wati, suaranya terdengar begitu kejam dan penuh kemenangan. Mereka sedang menikmati kebahagiaan mereka. Jadi, kami sekeluarga sudah sepakat. Kami minta kamu segera sadar diri. Kemasi barang-barangmu, dan pergi dari rumah itu secepatnya. Jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di hadapan Gilang. Dunia Saskia runtuh seketika. Lantai di bawah kakinya seolah hilang, membuatnya terperosok ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Diusir. Ia diusir dari rumahnya sendiri melalui sebuah panggilan telepon. Dihina, dicaci maki, dan dibuang begitu saja seolah ia adalah sampah. Dan kemudian, datanglah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. Di tengah isak tangis Saskia yang pilu, terdengar suara tawa kecil dari latar belakang telepon di seberang sana. Tawa seorang wanita. Tawa yang terdengar renyah, genit, dan penuh kemenangan. Saskia tahu, itu pasti suara Fania. Jadi, mereka ada di sana bersama-sama. Mendengarkan percakapan ini. Menikmati penderitaannya. Jadi, dengar baik-baik, ya. Sebelum Gilang pulang, kami mau rumah itu sudah kosong. Paham kamu? Ancam Ibu Wati untuk terakhir kalinya. Setelah itu, sambungan telepon diputus secara sepihak. Ponsel itu terlepas dari genggaman Saskia, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Saskia sendiri masih dalam posisi duduk, namun jiwanya terasa remuk. Ia menatap kosong ke depan. Keheningan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon itu terasa 1000 kali lebih menakutkan. Tidak ada suara, tapi di kepalanya, semua kata-kata hinaan itu terus terngiang-ngiang, berputar seperti kaset rusak. Benalu. Mandul. Tidak berguna. Pergi dari rumah itu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia menangis. Bukan tangisan pelan, melainkan raungan keputusasaan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang begitu hebat, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang meremas jantungnya hingga hancur. Ia mengguncang-guncang kepalanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi rasa sakit itu terlalu nyata. Penghinaan itu terlalu nyata. Ia merangkak ke sudut ruangan, menyandarkan punggungnya di dinding yang dingin. Ia menangis di sana selama berjam-jam. Menangisi nasibnya, menangisi pernikahannya yang hancur, menangisi kebodohannya karena terlalu percaya pada pria yang ia pikir adalah cinta sejatinya. Setiap sudut rumah ini, yang dulu adalah simbol kebahagiaan, kini berubah menjadi pengingat pahit akan pengkhianatan.
Foto pernikahan mereka di dinding seolah mengejeknya. Sofa tempat mereka biasa menonton televisi bersama terasa membakar kulitnya. Bahkan bantal yang ia peluk masih menyisakan aroma parfum Gilang, aroma yang kini membuatnya mual. Langit di luar semakin gelap, dan hujan mulai turun dengan derasnya, seolah ikut menangisi nasibnya. Gemuruh petir sesekali menyambar, mengagetkannya dari lamunan pilu. Saskia tidak bergerak. Ia membiarkan tubuhnya kedinginan, membiarkan perutnya kosong keroncongan. Tidak ada lagi yang penting. Dunianya sudah berakhir. Mereka telah mengambil segalanya darinya. Suaminya, harga dirinya, dan kini, rumahnya. Mereka menginginkannya pergi. Pergi dari surga kecil yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Dan untuk sesaat, Saskia benar-benar berpikir untuk menuruti mereka. Mungkin memang lebih baik ia pergi, menghilang, dan mengakhiri semua penderitaan ini. Hujan di luar semakin deras, butiran airnya menghantam kaca jendela dengan irama yang kacau, seolah ikut mengejek keheningan yang mencekam di dalam rumah. Saskia masih meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya sudah mati rasa karena terlalu lama berada di posisi yang sama. Air matanya sudah kering, meninggalkan jejak perih di pipi. Yang tersisa kini hanyalah kehampaan yang begitu luas dan dalam, sebuah lubang hitam yang mengisap semua sisa tenaga dan harapannya. Panggilan telepon itu terus berdengung di telinganya. Hinaan Ibu Wati, tawa kemenangan Fania, dan kebisuan Gilang yang menyiratkan persetujuan. Mereka bertiga, berkomplot untuk menghancurkannya. Ia memejamkan mata, mencoba mencari sedikit saja kegelapan yang damai, namun bayangan-bayangan masa lalu justru menari-nari dengan kejam. Bayangan saat Gilang pertama kali melamarnya di sebuah bukit saat matahari terbenam, berjanji akan selalu menjaganya. Bayangan saat mereka berdua mengecat dinding rumah ini dengan warna pilihan mereka, tertawa saat Cat tak sengaja mengenai wajah. Semua kenangan manis itu kini terasa seperti racun. Setiap detiknya menyiksa batinnya. Mereka bilang, ia harus pergi dari rumah ini. Rumah yang setiap batanya ia pilih, setiap tanamannya ia rawat dengan cinta. Pergi. Kata itu terasa begitu absurd. Pergi kemana? Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, Saskia bangkit. Kakinya kesemutan dan terasa kaku. Ia berjalan tertatih, tanpa tujuan, menyusuri ruang demi ruang dalam kegelapan. Tangannya meraba dinding, seolah ingin memastikan bahwa rumah ini masih nyata. Langkahnya terhenti di depan sebuah dinding di ruang keluarga. Di sana, tergantung sebuah foto berbingkai kayu sederhana. Foto ayah dan ibunya, tersenyum hangat. Mereka sudah lama tiada, meninggalkannya saat ia baru saja lulus kuliah. Merekalah alasan Saskia menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ia menatap wajah teduh ibunya dalam foto itu. Tiba-tiba, ia teringat pesan terakhir sang ibu sebelum mengembuskan napas terakhir. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu, nak. Kamu lebih berharga dari apapun yang mereka katakan. Harta terbesar yang kami tinggalkan untukmu bukanlah uang, tapi kekuatan untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Air mata yang ia kira sudah habis, kembali menetes. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kerinduan yang membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Kekuatan. Ayah dan ibunya bekerja keras seumur hidup mereka bukan untuk melihat putri tunggal mereka hancur seperti ini. Mereka tidak membesarkannya untuk menjadi wanita lemah yang pasrah saat ditindas. Pandangannya beralih dari foto itu, menyapu seluruh ruangan. Rumah ini bukan milik Gilang. Rumah ini bukan milik Ibu Wati. Rumah ini adalah miliknya. Milik Saskia Putri Wardhani. Rumah ini dibeli dengan tetes keringat terakhir kedua orang tuanya, uang warisan yang mereka tinggalkan agar putrinya punya tempat berlindung yang aman. Sebuah pemikiran sederhana. Sebuah fakta yang selama ini seolah terlupakan karena dibutakan oleh cinta, kini meledak di dalam benaknya seperti kilat yang menyambar di tengah badai.
Mereka tidak punya hak. Sama sekali tidak punya hak untuk mengusirnya. Sesuatu yang dingin dan keras mulai merayap di dalam pembuluh darah Saskia, membekukan sisa-sisa kesedihan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang solid seperti baja. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang tenang, terfokus, dan sangat berbahaya. Isak tangisnya berhenti. Napasnya yang tadi tersengal-sengal kini menjadi teratur dan dalam. Ia menegakkan punggungnya. Tatapan matanya yang tadi kosong dan sayu, kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju lemari arsip di ruang kerja kecilnya. Tangannya tidak lagi gemetar saat ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna hijau. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penting. Dan di tumpukan paling atas, ia melihatnya. Sertifikat hak milik. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati. Membacanya sekali lagi, seolah untuk meyakinkan dirinya sendiri. Di sana tertulis dengan jelas, di atas lambang Garuda dan di bawah stempel resmi Badan Pertanahan, namanya tertera sebagai pemilik tunggal. Saskia Putri Wardhani. Nama gadisnya. Nama dirinya yang utuh, sebelum ia menambahkan nama Gilang di belakangnya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan resolusi yang tak tergoyahkan. Mereka ingin ia mengosongkan rumah ini? Baiklah. Ia akan mengosongkannya. Tapi bukan dirinya yang pergi. Malam itu, Saskia tidak tidur. Ditemani secangkir teh hangat, ia mulai bergerak. Langkah pertamanya adalah pergi ke gudang dan mengeluarkan semua kardus bekas yang ia simpan. Lalu, ia masuk ke dalam kamar tidur utama, kamar tidur mereka. Kamar itu dipenuhi aroma Gilang. Tanpa ragu, ia membuka lemari pakaian. Satu persatu, ia mengeluarkan semua kemeja, kaos, dan celana milik Gilang. Ia tidak melemparkannya dengan marah. Sebaliknya, ia melipatnya dengan rapi, persis seperti yang biasa ia lakukan. Namun, setiap lipatan terasa seperti sebuah upacara perpisahan. Lipatan pertama, untuk semua kebohongan. Lipatan kedua, untuk janji-janji palsu. Lipatan ketiga, untuk pengkhianatan. Ia memasukkan semua pakaian itu ke dalam kardus. Lalu ia beralih ke meja rias. Semua parfum, jam tangan, dan dompet milik Gilang ia masukkan ke dalam sebuah kotak kecil. Ia bahkan mengumpulkan semua sepatu dan sandalnya dari rak di dekat pintu. Tidak ada satupun barang milik Gilang yang ia lewatkan. Setiap benda yang ia sentuh terasa asing, seolah milik orang lain yang tidak pernah ia kenal. Setelah semua barang pribadi Gilang terkumpul, ia beralih ke barang-barang pemberian dari keluarga mertuanya. Sebuah guci keramik besar yang norak pemberian Ibu Wati saat mereka baru pindah. Ia bungkus dengan hati-hati. Lukisan pemandangan yang tergantung di ruang tamu, hadiah ulang tahun pernikahan dari mereka, ia turunkan dari dinding. Taplak meja, vas bunga, set piring yang tidak pernah ia sukai. Semuanya ia kemas. Ini bukan lagi sekadar mengemasi barang, ini adalah sebuah ritual pembersihan. Ia membersihkan rumahnya dari semua jejak mereka, dari semua energi negatif yang selama ini menyesakkan dadanya. Pukul 3 pagi, pekerjaannya selesai. Beberapa tumpukan kardus berukuran besar dan kecil berdiri rapi di dekat pintu utama. Rumah itu terasa lebih lengang, lebih luas. Saskia memandang sekeliling. Tidak ada lagi jejak Gilang di sana. Yang tersisa hanyalah barang-barangnya, kenangannya, dan rumahnya. Rumahnya. Ia tidak merasa lelah. Energi dari kemarahan yang terkendali itu membuatnya tetap terjaga dan waspada. Ia mandi air hangat, mengganti pakaiannya dengan daster rumah yang bersih dan nyaman. Kemudian, ia menyeduh teh lagi dan duduk di sofa yang kini terasa sepenuhnya menjadi miliknya. Ia menatap tumpukan kardus itu. Sebuah barikade, sebuah pernyataan. Mereka ingin ia pergi? Silakan. Pintu terbuka lebar. Tapi pintu itu hanya untuk jalan keluar mereka. Saskia menunggu.
Ia tidak tahu kapan mereka akan datang. Mungkin besok, mungkin lusa. Tapi ia akan siap. Awan kelabu di atas surga kecilnya telah pecah menjadi badai. Dan setelah badai, ia tahu akan ada langit yang cerah. Ia hanya perlu bertahan melewati amukan terakhirnya. Dan kali ini, ia tidak akan sendirian. Ia punya dirinya sendiri, utuh seperti baja yang baru saja ditempa dalam api pengkhianatan. Saskia tidak perlu menunggu lama. Menjelang sore di hari berikutnya, sebuah suara mobil yang sangat ia kenal berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Adrenalin mengalir deras, mempertajam semua inderanya. Dari balik tirai jendela, ia melihat mereka. Gilang turun dari kursi pengemudi, disusul Ibu Wati dari kursi penumpang depan. Dan dari pintu belakang, turun seorang wanita yang belum pernah Saskia lihat secara langsung, namun langsung ia kenali. Fania. Wanita itu mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, kontras dengan suasana mendung hari itu. Ia langsung menggamit lengan Gilang dengan manja, seolah ingin memamerkan statusnya. Mereka bertiga berjalan menuju pintu depan dengan langkah angkuh. Ibu Wati memasang wajah masam penuh kemenangan, sementara Fania tersenyum sinis. Gilang sendiri tampak sedikit gugup, matanya menghindari menatap langsung ke arah rumah. Mereka mungkin membayangkan akan menemukan pintu yang terkunci, atau sebuah rumah kosong dengan surat perpisahan yang menyedihkan di atas meja. Saskia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Kemudian, sebelum tangan Gilang sempat menekan bel, ia membuka pintu. Lebar-lebar. Keheningan menyambut mereka. Ketiganya membeku di teras, kaget melihat Saskia berdiri di ambang pintu. Bukan Saskia yang mereka bayangkan. Bukan wanita dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan. Yang mereka lihat adalah Saskia yang tenang. Wajahnya bersih tanpa riasan, rambutnya diikat rapi ke belakang. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun bersih. Tidak ada jejak air mata di wajahnya, hanya sorot mata yang dingin dan datar. Ibu Wati yang pertama kali pulih dari keterkejutannya. Wajahnya langsung mengeras. Loh, kenapa kamu masih di sini? Tidak punya telinga, ya? Sudah kubilang pergi. Kenapa masih nekat menampakkan wajahmu? Perempuan tidak tahu malu. Hardiknya, suaranya melengking. Saskia tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti sejenak pada Gilang, yang langsung membuang muka, lalu beralih pada Fania, yang balas menatapnya dengan tatapan menantang. Masuk, kata Saskia singkat. Suaranya tenang, tanpa getaran sedikit pun. Mereka saling pandang sejenak, bingung dengan reaksi Saskia. Namun, didorong oleh arogansi, mereka melangkah masuk. Mereka mengira Saskia sudah menyerah dan siap untuk bernegosiasi atau memohon. Begitu mereka berada di ruang tamu, pemandangan yang menyambut mereka membuat ketiganya kembali terdiam. Tumpukan kardus yang tersusun rapi di dekat pintu. Wajah Gilang langsung pucat. Ia mengenali kardus-kardus itu. Saskia, ini apa-apaan? Tanyanya dengan suara lirih. Lihat saja sendiri, sahut Fania ketus, menarik lengan Gilang. Dia akhirnya sadar diri juga. Baguslah, jadi kita tidak perlu repot-repot mengusirnya. Ibu Wati tersenyum puas. Nah, begini kan bagus. Tahu posisi. Cepat, ambil semua barangmu dan pergi. Kami tidak punya banyak waktu. Saskia membiarkan mereka menikmati kemenangan sesaat mereka. Ia berjalan pelan ke arah meja kopi, sementara mereka bertiga masih berdiri di dekat pintu. Barang-barangmu sudah aku siapkan, Mas Gilang, kata Saskia. Suaranya bergema di ruangan yang terasa lebih kosong itu. Kalimatnya ditujukan pada Gilang, tapi matanya menatap lurus ke arah Ibu Wati. Gilang tampak bingung. Maksudmu? Ini semua barang-barangku? Tentu saja, jawab Saskia. Semua barang milikmu, dan semua barang pemberian dari keluargamu, sudah aku kemas dengan rapi.
Kalian tidak perlu repot. Ada jeda yang aneh. Fania dan Ibu Wati mulai merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan skenario yang mereka bayangkan. Kalian salah sangka, lanjut Saskia, nadanya kini berubah menjadi lebih dingin. Kalian pikir, kalian bisa datang ke sini dan mengusir saya? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kalian pikir, kalian bisa menghina saya, menginjak-injak harga diri saya, lalu menyuruh saya pergi dari rumah saya sendiri. Sebuah tawa kecil, kering dan tanpa humor, keluar dari bibir Saskia. Selamat datang di kenyataan. Dengan gerakan yang disengaja, ia membuka laci meja kopi dan mengeluarkan map plastik hijau itu. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mengeluarkan isinya. Sertifikat hak milik. Ia membentangkannya di atas permukaan kayu, merapikan setiap sudutnya agar terbaca dengan jelas. Silakan dibaca, katanya. Ibu Wati yang paling tidak sabar. Ia maju dan menyambar kertas itu. Matanya menyipit, membaca setiap kata. Wajahnya yang semula angkuh perlahan berubah. Dari bingung, menjadi tidak percaya, lalu pucat pasi. Ini tidak mungkin, desisnya. Ini pasti palsu. Akal-akalan kamu saja. Itu dokumen asli dari negara, Bu. Lengkap dengan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang, jawab Saskia tenang. Rumah ini, beserta tanahnya, saya beli lunas dengan uang warisan orang tua saya. Tepatnya 8 bulan sebelum saya menikah dengan anak ibu. Tidak ada 1 rupiah pun uang Gilang, atau uang ibu, yang dipakai untuk membangun tempat ini. Fania, yang penasaran, ikut mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Matanya membelalak saat melihat nama, Saskia Putri Wardhani, tertera di sana. Rencananya untuk langsung menempati rumah mewah ini seketika buyar. Wajahnya yang cantik berubah menjadi masam. Semua mata kini tertuju pada Gilang. Pria itu tampak seperti ditelanjangi di depan umum. Ia menatap Saskia dengan pandangan memohon. Saskia, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi, Mas? Potong Saskia tajam. Menjelaskan tentang dinas luar kotamu? Atau menjelaskan tentang tawa wanita ini di telepon saat ibumu menghinaku habis-habisan? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah sangat jelas. Saskia berdiri, kini menatap lurus ke arah mereka bertiga. Kekuatan penuh kini ada di tangannya. Saya beri kalian waktu 30 menit, katanya dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan. Angkut semua kardus itu ke mobil kalian dan pergi dari sini. Kamu mengusir kami, pekik Ibu Wati, tidak terima. Kamu berani mengusir anak dan calon menantuku? Saya tidak mengusir siapa-siapa, koreksi Saskia. Saya hanya menyuruh orang asing yang tidak punya hak untuk keluar dari properti pribadi saya. Dan ya, saya berani. Fania yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dasar wanita licik. Jadi ini rencanamu? Menjebak Mas Gilang dengan hartamu? Saskia bahkan tidak sudi menatapnya. Ia berbicara kepada Gilang, tapi setiap kata ditujukan untuk menusuk wanita itu. Mas, tolong urus sampahmu sebelum pergi. Wajah Fania memerah padam karena marah dan terhina. Ia hendak maju menyerang Saskia, tapi Gilang menahannya. Situasi sudah berbalik 180 derajat. Mereka tidak punya kuasa apapun di sini. Saskia, tolong jangan begini. Rengek Gilang. 30 menit, Gilang. Waktunya berjalan dari sekarang, kata Saskia dingin. Ia mengambil ponselnya. Jika dalam 30 menit kalian belum keluar dari gerbang, saya tidak akan segan-segan menelepon petugas keamanan kompleks, dengan tuduhan masuk tanpa izin dan percobaan penipuan. Kalian mau nama baik keluarga kalian hancur di depan semua tetangga? Ancaman itu berhasil. Ibu Wati, yang paling peduli dengan citra, langsung terdiam. Dengan napas yang memburu karena marah, ia menatap Gilang. Angkat barang-barangmu. Cepat.
Kita pergi dari rumah terkutuk ini. Dengan perasaan terhina yang luar biasa, Gilang dan Ibu Wati mulai mengangkat kardus-kardus itu. Fania hanya berdiri mematung dengan tangan terlipat di dada, terlalu angkuh untuk membantu, wajahnya penuh kekesalan. Pemandangan itu begitu ironis. 3 orang yang datang untuk mengusir, kini justru menjadi kuli angkut yang diperintahkan oleh orang yang hendak mereka usir. Saskia hanya memperhatikan dalam diam dari ambang pintu. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai mengintip dari balik jendela mereka, menambah rasa malu keluarga itu. Setelah kardus terakhir dimasukkan ke dalam mobil, Gilang menatap Saskia untuk terakhir kalinya. Ada campuran rasa bersalah, marah, dan penyesalan di matanya. Tapi bagi Saskia, semua itu sudah tidak ada artinya lagi. "Kamu akan menyesal, Saskia," desis Ibu Wati sebelum masuk ke dalam mobil. Saskia tidak menjawab. Ia hanya menunggu sampai mobil itu benar-benar pergi, meninggalkan kepulan asap tipis di jalanan. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, ia menutup pintu rumahnya. Lalu, ia menguncinya. Suara klik dari slot kunci yang masuk ke tempatnya terdengar begitu memuaskan. Ia menyandarkan punggungnya di pintu kayu yang kokoh itu, memejamkan mata, dan mengambil napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Napas kebebasan. Rumah ini kembali menjadi miliknya, seutuhnya. Badai telah ia hadapi secara langsung, dan ia berhasil berdiri tegak saat badai itu berlalu. Pintu kayu yang kokoh itu kini menjadi perisai antara Saskia dan dunia luar yang baru saja ia usir. Ia bersandar di sana, membiarkan punggungnya merasakan getaran samar saat mobil Gilang menjauh dengan suara mesin yang meraung marah. Keheningan yang menyergap setelahnya terasa aneh. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang tegang, seperti udara sesaat sebelum petir menyambar lagi. Adrenalin yang tadi membuatnya begitu kuat dan tajam perlahan surut, meninggalkan getaran di kedua tangannya. Ia menatap telapak tangannya yang sedikit gemetar, lalu mengepalkannya erat-erat. Ini belum selesai. Ia tahu itu. Orang-orang seperti Ibu Wati tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Benar saja. Belum ada 5 menit berlalu, ponselnya yang tergeletak di meja kopi mulai berdering tanpa henti. Nama, Mas Gilang, tertera di layar. Saskia hanya menatapnya, membiarkan panggilan itu berakhir dengan sendirinya. Sesaat kemudian, dering itu kembali berbunyi. Kali ini, nama, ibu mertua, yang muncul. Lagi-lagi, ia mengabaikannya. Ia menarik napas panjang, berjalan ke dapur, dan menuang segelas air putih. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengangkat gelas itu ke bibirnya. Saat ia sedang minum, rentetan notifikasi pesan mulai masuk, membuat ponselnya bergetar tanpa henti di atas meja. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk membuatnya akhirnya mendekat dan melihat layar. Puluhan pesan dari Gilang dan Ibu Wati. Pesan dari Gilang adalah campuran dari amarah, permohonan, dan upaya manipulasi. "Saskia, angkat teleponnya. Kita harus bicara. Aku tidak percaya kamu setega ini padaku dan pada ibuku. Kamu sudah mempermalukan kami di depan umum. Apa ini maumu? Ayolah, sayang. Jangan begini. Kita bisa selesaikan ini. Aku minta maaf. Ibu syok berat karena ulahmu. Beliau punya riwayat penyakit jantung. Kalau terjadi apa-apa dengan ibu, ini semua salahmu, Saskia. Ingat itu." Saskia membaca pesan terakhir itu dengan hati dingin. Ancaman terselubung yang dulu mungkin akan membuatnya panik, kini terasa hambar. Ia sudah kebal. Lalu ia membuka pesan dari Ibu Wati, dan gelombang kebencian murni langsung terasa bahkan hanya dari teks di layar. "Perempuan sialan. Anak tidak tahu diuntung. Awas kamu ya. Akan kupastikan hidupmu menderita. Beraninya kamu mengusir anakku dari rumahnya sendiri. Dasar wanita jahat. Akan kuceritakan semua keburukanmu pada seluruh keluarga besar. Biar semua orang tahu betapa busuknya kamu."
Saskia tidak merasakan apa-apa selain rasa lelah. Kebencian mereka begitu besar, begitu irasional. Ia meletakkan kembali ponselnya, memutuskan untuk tidak lagi membacanya. Namun, teror itu belum berakhir. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara klakson mobil yang dibunyikan berkali-kali, panjang dan memekakkan telinga. Disusul suara hantaman keras pada gerbang besi. Saskia terlonjak kaget. Ia bergegas mengintip dari jendela. Mobil Gilang sudah kembali. Kali ini diparkir melintang di depan gerbang, menghalangi jalan. Saskia, keluar kamu. Buka pintunya. Suara teriakan Ibu Wati terdengar begitu keras, menggema di sepanjang jalanan komplek yang biasanya tenang. Saskia melihat ibu mertuanya itu turun dari mobil. Wajahnya merah padam karena amarah. Ia menggedor-gedor gerbang besi dengan brutal. Gilang dan Fania ikut turun, meskipun mereka tampak lebih ragu. Saskia, jangan kekanak-kanakan. Buka pintunya, teriak Gilang, mencoba menandingi suara ibunya. Jantung Saskia berdebar kencang. Kali ini rasa takut yang nyata mulai menyelinap masuk. Mereka nekat. Mereka benar-benar kehilangan akal sehat. Beberapa pintu rumah tetangga mulai terbuka. Para tetangga yang penasaran keluar ke teras mereka, menyaksikan drama yang terjadi di depan rumah nomor 17 itu. Saskia merasa pipinya memanas karena malu. Inilah yang mereka inginkan, mempermalukannya di depan semua orang. Ibu Wati tidak berhenti. Ia terus berteriak, melontarkan berbagai fitnah dan makian. Tetangga-tetangga, lihat semua. Inilah menantu durhaka. Dia mengusir suaminya sendiri dari rumah. Dia sudah memperlakukan kami seperti binatang. Saskia menggigit bibirnya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri di dalam, membiarkan mereka memutarbalikkan fakta. Tapi ia juga tidak mungkin membuka pintu dan menghadapi 3 orang yang sedang kalap itu. Otaknya bekerja cepat. Ia harus mencari bantuan. Ia meraih ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab, dan langsung mencari sebuah nomor di kontaknya. Pak Herman, Kepala Keamanan Komplek. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Halo, selamat sore, Pak Herman. Maaf mengganggu. Saya Saskia, dari Blok C nomor 17, ucapnya, berusaha keras menjaga suaranya agar tetap tenang dan jelas. Oh, iya Bu Saskia. Ada apa, Bu? Kok sepertinya di depan rumah Ibu sedang ramai-ramai? Jawab suara berat di seberang telepon. Rupanya keributan itu sudah terdengar sampai ke pos keamanan. Betul, Pak. Justru karena itu saya menelepon. Ada mantan keluarga saya yang membuat keributan di depan rumah. Mereka menggedor-gedor gerbang dan berteriak-teriak. Saya merasa terancam dan tidak nyaman, jelas Saskia. Mantan keluarga, Bu? Betul, Pak. Suami saya dan ibunya. Saya sedang dalam proses berpisah dengan suami saya, dan rumah ini adalah properti atas nama saya pribadi. Mereka tidak punya hak untuk masuk, tapi mereka memaksa dan mengganggu ketertiban umum. Bisakah Bapak dan tim datang untuk membantu menenangkan situasi? Tentu saja, Bu. Siap. Kami langsung meluncur ke sana. Ibu tetap tenang di dalam rumah. Jangan keluar, perintah Pak Herman dengan sigap. Panggilan itu berakhir. Saskia merasa sedikit lebih lega. Ia punya saksi. Ia tidak sendirian. Ia kembali mengintip dari jendela. Ibu Wati masih terus berkoar-koar. Sementara Gilang tampak frustrasi mencoba menenangkannya. Fania hanya bersandar di mobil dengan angkuh, seolah menikmati pertunjukan. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan berseragam biru tua datang dengan sepeda motor. Pak Herman, seorang pria tegap berusia 50-an, turun dan langsung menghampiri Ibu Wati. Permisi, Bu. Mohon maaf, ada apa ini ribut-ribut? Mengganggu warga yang lain, tegur Pak Herman dengan sopan namun tegas. Ibu Wati langsung mengalihkan amarahnya pada petugas keamanan. Bapak jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya.
Saya ini mau masuk ke rumah anak saya sendiri. Maaf, Bu. Tapi kami menerima laporan dari pemilik rumah, Ibu Saskia, bahwa ibu dan bapak ini telah membuat keributan dan beliau merasa terancam, balas Pak Herman. Pemilik rumah? Dia bukan pemiliknya. Ini rumah anak saya, bantah Ibu Wati sengit. Saat itulah Saskia memutuskan untuk bertindak. Ia membuka sedikit pintu depannya, cukup untuk membuat suaranya terdengar jelas. Pak Herman, sertifikat rumah ini ada pada saya, atas nama saya. Mereka tidak memiliki hak apapun. Tolong minta mereka untuk pergi. Jika tidak, saya akan membuat laporan resmi ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran privasi. Semua mata tertuju pada Saskia. Para tetangga yang menonton kini mendengar dengan jelas pernyataan Saskia. Gilang tampak semakin pucat. Kartu as terakhirnya, yaitu opini publik, kini juga hancur di tangan Saskia sendiri. Pak Herman mengangguk paham. Ia kini menatap Gilang dan ibunya dengan lebih tegas. Bapak, Ibu, saya mohon pengertiannya. Ini adalah area perumahan yang tenang. Ibu Saskia sebagai pemilik sah berhak atas ketenangannya. Jika memang ada masalah keluarga, silakan diselesaikan di tempat lain atau melalui jalur hukum. Tapi untuk sekarang, saya minta Bapak dan Ibu untuk segera meninggalkan lokasi ini. Bapak mengusir kami? Bapak dibayar berapa sama perempuan itu? Tuduh Ibu Wati, masih tidak mau menyerah. Ibu, jangan memfitnah. Ini tugas saya menjaga ketertiban. Jika Ibu tidak mau pergi secara baik-baik, terpaksa kami akan mengambil tindakan lebih tegas, ancam Pak Herman. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Gilang akhirnya menarik lengan ibunya. Sudah, Bu. Ayo kita pergi. Malu dilihat orang. Tidak. Ibu tidak mau pergi sebelum perempuan itu menderita. Tapi Gilang terus memaksanya. Fania pun ikut membujuk. Sepertinya ia juga sudah muak menjadi tontonan gratis. Dengan gerutuan dan sumpah serapah yang tak henti-hentinya, Ibu Wati akhirnya pasrah dan masuk kembali ke dalam mobil. Gilang menatap ke arah rumahnya, atau lebih tepatnya, rumah Saskia, dengan tatapan nanar sebelum masuk ke kursi kemudi. Mobil itu akhirnya pergi untuk kedua kalinya. Jalanan kembali tenang, meskipun bisik-bisik para tetangga masih terdengar samar. Pak Herman mendekati pintu Saskia. Sudah aman, Bu Saskia. Maaf atas ketidaknyamanannya, katanya. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar berterima kasih, jawab Saskia tulus. Sama-sama, Bu. Itu sudah tugas kami. Jika mereka kembali, jangan ragu untuk langsung telepon saya lagi. Setelah petugas keamanan pergi dan para tetangga kembali masuk ke rumah masing-masing, Saskia menutup dan mengunci pintunya lagi. Kali ini, tubuhnya benar-benar terasa lemas. Pertarungan barusan menguras habis energinya. Ia berjalan ke sofa dan merebahkan diri. Badai pertama telah ia lewati. Ia berhasil mempertahankan bentengnya. Tapi ia tahu, mereka akan mencoba menyerang lagi dengan cara yang berbeda. Ia tidak bisa selamanya mengandalkan petugas keamanan. Ia harus membangun benteng pertahanan yang lebih kuat, lebih permanen, dan tidak bisa ditembus. Pagi menjelang dengan membawa suasana yang aneh. Saat Saskia membuka tirai jendela, ia bisa merasakan tatapan ingin tahu dari beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman atau berolahraga pagi. Semalam, mereka menjadi penonton barisan depan dari drama hidupnya. Kini, ia menjadi topik utama gosip di kompleks perumahan ini. Saskia menarik napas panjang. Ia tidak akan membiarkan hal itu mengintimidasinya. Ia tidak akan mengurung diri di dalam rumah karena malu. Justru, ia harus menunjukkan bahwa ia tidak bersalah dan tidak takut. Setelah mandi dan sarapan seadanya dengan roti dan selai, Saskia mengambil ponselnya. Langkah pertama dalam membangun benteng pertahanannya adalah langkah yang paling mendasar. Ia mencari di internet nomor telepon jasa tukang kunci terdekat yang bisa dipanggil. Setelah mendapatkan satu yang memiliki ulasan bagus,
ia langsung menelepon dan membuat janji. 1 jam kemudian, seorang pria paruh baya datang dengan kotak peralatannya. "Mau ganti semua kunci, Bu?" tanya tukang kunci itu. "Betul, Pak. Pintu depan, pintu belakang, dan gerbang. Semuanya," jawab Saskia tegas. Pria itu bekerja dengan cepat dan efisien. Suara mesin bor yang nyaring terdengar di seluruh rumah, seolah sedang menghancurkan sisa-sisa akses terakhir Gilang. Saskia memperhatikan setiap prosesnya. Saat lubang kunci yang lama dilepas dan digantikan dengan yang baru, ia merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ini adalah tindakan simbolis yang sangat kuat. Ia sedang mengambil kembali kendali penuh atas keamanan dan privasinya. Setelah semuanya selesai, tukang kunci itu menyerahkan 1 set anak kunci baru yang berkilauan. "Ini kuncinya, Bu. Semuanya ada 3 rangkap." Saskia menerimanya. Logam itu terasa dingin dan solid di tangannya. "Terima kasih banyak, Pak." Setelah membayar dan si tukang kunci pergi, Saskia mencoba kunci barunya. Suara, klik, yang dihasilkan terdengar berbeda. Lebih mantap, lebih aman. Ia tersenyum kecil. 1 lapis benteng telah selesai dibangun. Langkah kedua adalah membangun benteng digital. Ia duduk di sofa, membuka ponselnya, dan mulai melakukan pembersihan. Ia membuka daftar kontak. Nama, Mas Gilang, ia tatap sejenak. Dengan sekali tarikan napas, ia menekan tombol blokir. Muncul notifikasi konfirmasi. "Anda tidak akan lagi menerima panggilan atau pesan dari kontak ini." Ia menekannya tanpa ragu. Kemudian, ia melakukan hal yang sama pada nomor Ibu Wati, dan beberapa nomor kerabat Gilang yang ia tahu sangat dekat dengan ibu mertuanya. Ia sedang memotong semua jalur komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk menerornya. Ia butuh kedamaian untuk bisa berpikir jernih. Sekarang, untuk langkah yang paling penting, benteng hukum. Hanya mengandalkan keamanan fisik dan digital tidak akan cukup. Ia butuh perlindungan hukum yang sah. Ia teringat pada Rina, sahabatnya sejak zaman kuliah yang kini menjadi seorang pengacara handal di sebuah firma hukum yang cukup ternama. Mereka memang sudah beberapa waktu tidak berkomunikasi secara intens karena kesibukan masing-masing. Tapi Rina adalah orang yang paling ia percaya. Ia mencari nama, "Rina sahabatku," di kontaknya dan menekan tombol panggil. Jantungnya sedikit berdebar. Ia akan menceritakan semua borok rumah tangganya pada orang lain untuk pertama kalinya. "Halo? Saskia? Tumben banget telepon pagi-pagi." "Kangen, ya?" sapa suara ceria di seberang. Mendengar suara sahabatnya yang hangat, pertahanan Saskia sedikit goyah. Matanya terasa panas. "Rin, kamu ada waktu? Aku butuh bantuanmu." Suaranya terdengar sedikit bergetar. Rina langsung menangkap nada serius dalam suara Saskia. "Sas? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Suaramu kok begitu?" "Aku butuh pengacara, Rin. Dan aku butuh teman," jawab Saskia jujur. Oke. Tenang. Jangan panik. Aku batalkan janji makanku siang ini. Kita ketemu. Kirim lokasi kamu sekarang. Aku yang kesana, kata Rina sigap, tanpa bertanya lebih jauh. 1 jam kemudian, mobil Rina sudah terparkir di depan rumah Saskia. Saat Saskia membuka pintu, Rina langsung memeluknya erat. "Ya Tuhan, Sas. Kamu kurusan. Ada apa sebenarnya?" Di sofa ruang tamu yang sama tempat ia diusir dan kemudian mempertahankan rumahnya, Saskia menceritakan semuanya. Dari awal perubahan sikap Gilang, sindiran-sindiran kejam Ibu Wati, kecurigaannya pada Fania, hingga puncaknya pada panggilan telepon neraka dan drama pengusiran yang terjadi kemarin. Ia bercerita tanpa ada yang ditutupi, membiarkan semua rasa sakit, marah, dan penghinaan itu keluar. Rina mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang biasanya ceria kini mengeras karena marah dan prihatin. Setelah Saskia selesai bercerita, Rina menghela napas panjang.
Bajingan. Mereka semua bajingan, desisnya. Sas, aku bangga sekali padamu. Kamu sangat kuat sudah menghadapi semua ini sendirian. Keputusanmu untuk mengusir mereka dari sini sudah 100% tepat. Kata-kata validasi dari sahabatnya itu terasa seperti balsam yang menenangkan luka Saskia. Sekarang, kita bicara sebagai pengacaramu. Lanjut Rina, mengubah modenya menjadi profesional. Langkah pertama dan utama adalah mengajukan gugatan cerai secepatnya. Jangan ditunda lagi. Semakin cepat kita bergerak, semakin baik posisimu. Aku siap, jawab Saskia mantap. Bagus. Kita akan mengajukan gugatan dengan 2 dasar utama. Pertama, perselingkuhan, atau dalam hukum disebut perzinahan. Pengakuan ibu mertuamu di telepon dan fakta bahwa Gilang membawa wanita itu ke sini sudah bisa menjadi bukti awal. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ingat, KDRT itu bukan hanya fisik. Hinaan, cacian, dan teror psikologis yang dilakukan ibunya dan dibiarkan oleh Gilang itu termasuk dalam KDRT psikis, dan itu diatur dalam undang-undang. Penjelasan Rina membuka mata Saskia. Selama ini ia hanya merasa sakit hati. Ia tidak tahu bahwa penderitaannya itu memiliki dasar hukum yang kuat. Apa saja yang harus aku siapkan, Rin? Kumpulkan semua bukti yang kamu punya. Rekam semua percakapan telepon jika mereka mencoba menghubungimu dari nomor lain. Simpan semua pesan teks yang berisi hinaan atau ancaman. Cari bukti-bukti transaksi keuangan Gilang. Apakah ada pengeluaran besar yang mencurigakan untuk Fania? Kesaksian dari Pak Herman, si kepala keamanan, dan mungkin beberapa tetangga kemarin juga akan sangat membantu. Tugasmu sekarang adalah mengumpulkan amunisi sebanyak-banyaknya. Sisanya, biar aku yang meracik strateginya di pengadilan. Jelas Rina panjang lebar. Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Rina menyusun kerangka gugatan. Sementara Saskia memberikan semua detail yang diperlukan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Saskia tidak merasa sendirian. Ia punya sekutu yang kuat di sisinya. Sebelum pulang, Rina menatap sekeliling rumah Saskia. Rumahmu terasa lebih lega, ya, komentarnya. Aku sudah membuang semua sampahnya, jawab Saskia. Malam itu, setelah Rina pulang, Saskia melakukan satu hal lagi. Ia memindahkan posisi sofa, memutar letak meja, dan mengubah tata letak beberapa hiasan dinding. Ia ingin menghilangkan jejak tata ruang yang dulu ia putuskan bersama Gilang. Ia ingin rumah ini mencerminkan dirinya yang baru. Saat ia berdiri di tengah ruang tamunya yang kini terasa berbeda, ia merasa jauh lebih kuat. Kunci baru sudah di tangannya. Nomor-nomor pengganggu sudah diblokir, dan gugatan cerai sedang dipersiapkan oleh pengacara terbaik yang ia kenal. Benteng pertahanannya telah berdiri kokoh. Sekarang, ia tidak lagi menunggu badai datang. Ia siap untuk menjemput badai itu jika diperlukan. Beberapa minggu berlalu dalam ketenangan yang rapuh. Saskia mulai menata kembali ritme hidupnya yang sempat hancur. Pagi hari ia habiskan untuk merawat taman kecilnya. Sore hari ia gunakan untuk menghidupkan kembali bisnis catering kue online yang pernah ia rintis sebelum menikah. Pesanan memang belum banyak, tapi kesibukan mengaduk adonan dan menghias kue memberinya pelipur lara dan tujuan baru. Ia juga mulai lebih sering menghubungi beberapa sepupunya dari pihak ayahnya, mencoba merajut kembali tali silaturahmi yang sempat longgar. Rumah itu tidak lagi terasa kosong dan dingin, melainkan seperti sebuah kepompong yang aman. Tempat ia memulihkan diri dan bersiap untuk memulai fase hidup yang baru. Ketenangan ini, sayangnya, hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya datang dari arah yang tak terduga. Serangan itu datang bukan melalui pintu gerbang yang terkunci, melainkan melalui gelombang suara di telepon. Sore itu, saat ia sedang mengeluarkan kue lapis dari oven, ponselnya berdering. Nama, Tante Dewi, muncul di layar. Tante Dewi adalah adik dari almarhumah ibunya, kerabat terdekat yang ia miliki. Dengan gembira Saskia mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, Tante.
Apa kabar? Sapanya riang. Waalaikumsalam, Sas. Kabar tante baik. Kamu bagaimana kabarmu, nak? Suara Tante Dewi terdengar aneh. Ada nada ragu dan khawatir yang tidak biasanya. Saskia baik, Tan. Alhamdulillah. Ada apa? Kok tumben telepon? Tante mau pesan kue, ya? Canda Saskia, mencoba mencairkan suasana. Terdengar helaan napas panjang di seberang. Bukan itu, Sas. Tante dengar kabar yang tidak enak tentang kamu dan Gilang. Tante ditelepon oleh bu besanmu, Bu Wati. Jantung Saskia seolah berhenti berdetak sesaat. Jadi, Ibu Wati sudah memulai pergerakannya. Beliau bilang apa, Tan? Tanya Saskia. Suaranya kini berubah datar. Katanya kalian sedang ada masalah besar. Bu Wati cerita sambil menangis. Katanya kamu sudah banyak berubah. Kamu jadi sombong, tidak mau lagi menghormati suami dan mertua. Lalu, dia juga bilang kalau kamu tega mengusir Gilang dari rumah kalian begitu saja, kata Tante Dewi dengan hati-hati. Saskia memejamkan mata, tangannya mencengkeram pinggiran meja dapur dengan erat. Jadi ini strategi mereka. Memainkan peran sebagai korban yang teraniaya. Bukan hanya itu, Sas, lanjut tantenya, suaranya semakin lirih. Dia bilang, alasan kamu mengusir Gilang karena Gilang memergoki kamu, punya hubungan dengan pria lain. Darah Saskia seolah mendidih. Hinaan, cacian, bahkan pengusiran, semua itu masih bisa ia terima. Tapi difitnah berselingkuh, sebuah perbuatan yang tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya, terasa seperti sebuah tusukan belati panas yang menembus harga dirinya. Mereka tidak hanya ingin menghancurkannya, mereka ingin melenyapkan nama baiknya hingga tak bersisa. Dan yang paling membuat Tante kaget, tambah Tante Dewi, Bu Wati bilang kalau rumah itu adalah hasil jerih payah mereka berdua. Tapi kamu dengan licik membuat sertifikatnya atas namamu sendiri. Saskia tidak bisa menahannya lagi. Tawa kering dan pahit lolos dari bibirnya. Luar biasa. Sungguh luar biasa kemampuan mereka memutarbalikkan fakta. Jadi itu semua tidak benar, kan, Sas? Tanya Tante Dewi, terdengar sedikit lega. Tidak ada satu kata pun yang benar dari mulut wanita itu, Tan, jawab Saskia dengan suara bergetar karena marah. Justru sebaliknya. Gilang yang berselingkuh. Dan mereka berkomplot untuk mengusir Saskia dari rumah warisan orang tua Saskia sendiri. Saskia kemudian menceritakan versi kebenarannya secara singkat. Tante Dewi terdengar sangat terkejut dan langsung memberikan dukungan penuh. Namun, meski Saskia tahu tantenya percaya padanya, kerusakan sudah terjadi. Ibu Wati tidak mungkin hanya menelepon satu orang. Wanita itu pasti sudah menyebarkan racunnya ke seluruh penjuru keluarga besar, baik dari pihak Gilang maupun pihaknya. Benar saja. Dalam beberapa hari berikutnya, teror itu berlanjut. Beberapa kerabat jauh mulai mengirim pesan WhatsApp, menanyakan kebenaran gosip yang mereka dengar dengan nada menyudutkan. Akun media sosialnya tiba-tiba diikuti oleh beberapa akun anonim yang meninggalkan komentar-komentar jahat di foto-foto lamanya. Dasar istri durhaka, tidak tahu diuntung, pelakor teriak pelakor. Puncaknya adalah saat seorang teman arisannya menelepon. Sas, maaf ya aku tanya ini. Kemarin aku ketemu sepupunya Gilang di sebuah acara, dan dia cerita versi yang, beda banget sama yang aku kenal tentang kamu. Aku cuma mau konfirmasi saja, sih. Saskia merasa lelah. Sangat lelah. Ia harus menjelaskan kebenaran berulang kali pada orang-orang yang seharusnya mengenalnya dengan baik. Setiap penjelasan terasa seperti mengorek kembali luka yang baru saja mulai mengering. Benteng fisik yang ia bangun di rumahnya ternyata tidak mampu melindunginya dari serangan fitnah yang bisa menembus dinding tebal sekalipun. Ia merasa seperti sedang dikepung dari segala arah. Dalam keputusasaannya, ia menelepon Rina. Sambil menangis, ia menceritakan semua serangan verbal dan fitnah yang ia terima. Aku tidak kuat lagi, Rin. Rasanya semua orang menatapku seperti aku ini penjahat.
Mereka berhasil membuatku terlihat buruk, isaknya. Rina mendengarkan dengan sabar hingga Saskia selesai meluapkan emosinya. "Sas, dengarkan aku," kata Rina dengan suara tenang namun tegas. "Inilah yang mereka mau. Mereka mau kamu hancur secara mental. Mereka mau kamu lelah, putus asa, dan akhirnya menyerah. Jangan berikan kemenangan itu pada mereka." "Tapi aku harus bagaimana? Aku tidak mungkin menelepon semua orang satu persatu untuk menceritakan kebenarannya." "Tentu saja tidak," sahut Rina. "Melawan gosip dengan gosip hanya akan menghasilkan lebih banyak kekacauan. Kamu akan terlihat defensif dan justru membuat orang semakin ragu. Strategi kita tidak berubah. Kita tidak akan bertarung di arena mereka, di comberan fitnah itu. Arena pertarungan kita adalah pengadilan. Di sana, yang berbicara bukan rumor, tapi bukti." Nasihat Rina terasa seperti jangkar di tengah badai. Logis dan menenangkan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Saskia. "Pertama, dokumentasikan semuanya. Screenshot semua komentar jahat dan pesan yang masuk. Catat siapa saja yang meneleponmu dan apa yang mereka katakan. Semua itu adalah bukti tambahan untuk KDRT psikis yang sedang kita bangun kasusnya. Fitnah dan pencemaran nama baik itu adalah bagian dari pola kekerasan mereka. Kedua, jangan membalas. Jangan menelepon balik untuk marah-marah. Jangan membuat status pembelaan diri di media sosial. Diam. Sikap diammu akan membuat mereka bingung dan justru akan menunjukkan kelasmu. Biarkan mereka menggonggong sampai kehabisan suara. Dan yang ketiga, yang paling penting, lanjut Rina, fokus pada tujuan kita. Mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Gilang. Saat ini, mereka sedang sibuk menyerangmu dengan kebohongan. Itu artinya mereka sedang lengah. Mereka pikir kamu sedang sibuk menangis di pojokan. Gunakan momen ini untuk bergerak di bawah radar mereka. Paham? Saskia menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Rina masuk akal. Rasa panik dan putus asanya perlahan sirna, digantikan kembali oleh resolusi yang dingin. Ia tidak boleh kalah dalam perang psikologis ini. Malam itu, Saskia melakukan persis seperti yang disarankan Rina. Ia membuka kembali semua pesan dan komentar jahat itu. Rasa sakitnya masih ada. Tapi kini ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan lagi serangan personal, ini adalah barang bukti. Dengan telaten, ia mengambil tangkapan layar, menyimpannya dalam sebuah folder khusus di laptopnya dengan nama amunisi. Ia memang merasa terisolasi. Dunia di luar rumahnya terasa memusuhi. Tapi di dalam bentengnya, ia tidak sendirian. Ia punya kebenaran sebagai tameng dan rencana yang jelas sebagai senjatanya. Badai fitnah mungkin sedang mengamuk di luar, tapi di dalam dirinya, api perjuangan justru menyala semakin besar. Ia akan membiarkan mereka membangun istana kebohongan mereka setinggi mungkin. Karena ia tahu, ia sedang mengumpulkan palu godam yang akan meruntuhkan istana itu hingga ke fondasinya. Sesuai arahan Rina, Saskia mengubah fokusnya. Alih-alih meratapi fitnah yang beredar, ia memulai misinya sendiri, menjadi detektif dalam kasus perceraiannya. Ia memulainya dari tempat yang paling logis, yaitu jejak digital keuangan. Di laci meja kerjanya, masih tersimpan rapi beberapa bundel rekening koran dari rekening bank bersama mereka selama setahun terakhir. Dulu, ia yang selalu mengurus dan mengarsipkannya. Ironisnya, ketelatenannya di masa lalu kini menjadi senjatanya di masa sekarang. Ditemani secangkir kopi pekat, ia begadang malam itu. Lembar demi lembar laporan transaksi ia periksa dengan teliti. Sebuah spidol stabilo kuning di tangannya. Awalnya semua tampak normal. Pembayaran cicilan mobil, tagihan listrik, belanja bulanan, transfer ke rekening Ibu Wati. Namun, saat ia memeriksa transaksi-transaksi dari 6 hingga 8 bulan terakhir, sebuah pola mulai terlihat. Ia menemukan serangkaian transaksi yang janggal. Ada beberapa kali transfer dengan nominal yang sama persis, 2 juta rupiah,
ke sebuah nomor rekening dengan nama pemilik, Fania Adelia. Nama itu membuatnya mual. Jadi, Gilang tidak hanya berselingkuh, tapi juga membiayai hidup selingkuhannya dengan uang mereka bersama. Lalu, ada serangkaian pembayaran dengan kartu kredit di berbagai restoran mewah pada malam hari di akhir pekan. Tanggal-tanggal di mana Gilang selalu mengaku sedang lembur atau ada acara keluarga mendadak di rumah ibunya. Saskia ingat betul tanggal-tanggal itu, karena ia sering menghabiskan malam-malam itu sendirian di rumah. Bukti yang paling telak ia temukan adalah tagihan untuk sebuah kamar hotel berbintang di Puncak, untuk 2 malam, pada sebuah akhir pekan di mana Gilang pamit untuk mengikuti training motivasi dari kantornya. Jantung Saskia berdenyut sakit, namun tangannya tetap stabil saat menandai transaksi itu dengan stabilo. Kebohongan demi kebohongan kini tersaji di hadapannya dalam bentuk angka dan tanggal yang tak terbantahkan. Setelah keuangan, Rina menyarankannya untuk mencoba mencari jejak di media sosial. Fania, seperti yang sudah mereka duga, mengunci akun Instagram utamanya. Namun, Rina punya ide lain. Coba cari akun teman-teman dekatnya, atau akun tempat-tempat yang sering ia datangi berdasarkan tagihan kartu kredit itu. Kadang orang tidak sengaja meninggalkan jejak di tempat lain. Saskia pun melakukannya. Ia membuka akun Instagram restoran-restoran mewah itu dan melihat foto-foto yang ditandai. Setelah menggulir cukup lama, ia menemukannya. Sebuah foto grup yang diunggah oleh salah seorang teman Fania. Di foto itu, Fania sedang tertawa lebar bersama teman-temannya di sebuah kafe. Tidak ada Gilang di sana. Tapi, di atas meja, di sebelah tas tangan Fania, tergeletak sebuah ponsel dan sebuah jam tangan pria. Jam tangan berwarna perak dengan tali rantai model spesifik. Saskia mengenali jam itu. Itu adalah jam tangan yang ia berikan pada Gilang sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Ia menyimpan foto itu, memperbesarnya, dan mengirimkannya pada Rina. Saat Saskia sibuk mengumpulkan bukti, di belahan kota yang lain, aliansi para penipu mulai menunjukkan keretakannya. Hidup Gilang jauh dari kata bahagia. Ia, Ibu Wati, dan Fania kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di gang yang sempit. Jauh dari kenyamanan rumah Saskia. Fania, yang terbiasa hidup mewah dan membayangkan akan langsung menjadi nyonya di rumah besar, mulai tidak sabar. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Fania terus menuntut uang untuk perawatan salon, belanja baju baru, dan nongkrong di kafe-kafe mahal. Tuntutan yang semakin sulit dipenuhi Gilang, yang kini sebagian besar gajinya habis untuk biaya sewa dan memenuhi keinginan Fania. Ibu Wati, yang awalnya memuja Fania, kini berbalik membencinya. Ia menganggap Fania sebagai wanita matre yang hanya membawa sial dan membuat anaknya menderita. Suatu malam, dalam keadaan stres dan sedikit mabuk, Gilang melakukan kesalahan. Ia menelepon Saskia menggunakan nomor baru. "Halo," jawab Saskia waspada. "Sas, ini aku, Gilang." Saskia terdiam. Ia langsung menyalakan fitur perekam suara di ponselnya, teringat pesan Rina. "Ada apa?" tanyanya dingin. Aku cuma mau tanya kabarmu," kata Gilang lirih. Suaranya terdengar lelah. "Hidupku berantakan, Sas. Semuanya jadi rumit. Fania, dia tidak seperti yang aku bayangkan. Dan tinggal bersama ibu lagi, rasanya menyesakkan." Itu bukan permintaan maaf. Itu adalah keluhan egois. Tapi bagi Saskia dan Rina, itu adalah bukti. Bukti adanya hubungan antara Gilang dan Fania. Dan bukti bahwa motif mereka mengusir Saskia adalah untuk hidup bersama. "Itu bukan lagi urusanku," jawab Saskia. "Jangan hubungi aku lagi." Ia langsung menutup teleponnya. 2 minggu kemudian, tibalah hari pertama proses perceraian. Sesi mediasi di pengadilan agama. Saskia datang bersama Rina. Keduanya tampak tenang dan profesional. Tak lama kemudian, Gilang datang bersama Ibu Wati. Fania tidak terlihat. Wajah Gilang tampak kuyu dan lebih kurus. Sementara wajah Ibu Wati masih sama,
penuh dengan kebencian dan keangkuhan. Mereka duduk berhadapan di sebuah ruangan kecil yang dipimpin oleh seorang mediator paruh baya. Sesuai dugaan, saat diberi kesempatan bicara, pihak Gilang, melalui pengacara yang sepertinya baru mereka sewa, langsung melancarkan narasi fitnah mereka. Mereka menuduh Saskia sebagai istri yang tidak patuh, nusyus, dan bahkan berselingkuh, yang menjadi alasan Gilang ingin menceraikannya. Saskia hanya diam, membiarkan mereka menyelesaikan semua kebohongan mereka. Setelah mereka selesai, mediator itu menoleh pada Saskia. Baik, dari pihak ibu Saskia, ada yang ingin disampaikan. Saat itulah Rina maju. Ia tidak membantah dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum tipis, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen yang sudah ia susun rapi. Bapak mediator yang terhormat dan pihak penggugat, mulai Rina dengan suara jelas dan mantap. Kami tidak akan membuang waktu dengan membantah tuduhan tidak berdasar. Kami lebih suka berbicara dengan fakta. Ia meletakkan beberapa lembar rekening koran yang sudah ditandai di atas meja. Ini adalah bukti transfer rutin dari rekening bersama atas nama klien saya dan Bapak Gilang, ke rekening pribadi atas nama Nona Fania Adelia. Apakah Bapak Gilang bisa menjelaskan untuk keperluan apa transfer ini? Wajah Gilang langsung berubah pucat pasi. Pengacaranya tampak terkejut. Ibu Wati melotot tidak percaya. Rina melanjutkan, tanpa memberi mereka jeda. Dan ini adalah tagihan kartu kredit dari rekening yang sama. Di sini tertera pembayaran untuk sebuah kamar hotel di puncak selama 2 hari di akhir pekan, pada tanggal di mana Bapak Gilang mengaku sedang mengikuti acara kantor. Bisakah Bapak Gilang menunjukkan sertifikat training dari acara tersebut? Gilang tertunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Dan yang terakhir untuk hari ini, kata Rina sambil mengeluarkan sebuah foto yang sudah dicetak. Foto jam tangan Gilang di sebelah tas Fania. Bisakah Bapak Gilang menjelaskan, bagaimana bisa jam tangan hadiah pernikahan dari klien saya ini berada satu meja dengan Nona Fania di sebuah kafe, pada saat Bapak seharusnya sedang rapat penting? Skakmat. Ruangan itu hening seketika. Dinding kebohongan yang mereka bangun dengan susah payah selama berminggu-minggu, kini hancur lebur hanya dalam 3 menit oleh hantaman bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pengacara Gilang tampak kelabakan, sementara Ibu Wati menatap anaknya dengan tatapan marah dan kecewa. Mediator itu menatap Gilang dengan pandangan serius. Bapak Gilang, apakah ada yang ingin Anda sanggah dari bukti-bukti ini? Gilang hanya bisa menggeleng lemah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kebenaran telah terungkap. Bukan di forum gosip para tetangga, tapi di forum resmi di hadapan hukum. Sesi mediasi itu berakhir dengan kegagalan total di pihak Gilang. Saat mereka keluar dari ruangan, Saskia melihat Ibu Wati memarahi Gilang habis-habisan di koridor pengadilan. Arogansi mereka telah lenyap, digantikan oleh kepanikan dan rasa malu. Saskia dan Rina berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Langkah mereka terasa ringan. Ini baru permulaan, tapi kemenangan pertama sudah ada di tangan mereka. Kekalahan telak di sesi mediasi adalah awal dari longsoran yang meruntuhkan seluruh dunia Gilang dan ibunya. Kebenaran, sekali terungkap di forum yang tepat, memiliki daya hancur yang luar biasa bagi mereka yang hidup di atas kebohongan. Berita tentang bukti-bukti perselingkuhan Gilang yang tak terbantahkan menyebar lebih cepat daripada fitnah yang pernah mereka sebarkan. Kali ini, berita itu menyebar bukan sebagai gosip, tapi sebagai fakta hukum yang memalukan. Telepon Ibu Wati yang dulu sibuk menyebarkan racun, kini terus berdering dengan panggilan dari kerabat yang menuntut penjelasan. Tentu saja, tidak ada penjelasan yang bisa ia berikan untuk membenarkan perbuatan anaknya. Di rumah kontrakan mereka yang pengap, suasana terasa seperti di neraka. Aliansi yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan itu hancur berkeping-keping. Fania adalah yang pertama melompat dari kapal yang karam itu. Malam setelah sesi mediasi, ia mengamuk sejadi-jadinya. Jadi ini rencanamu? Menyeretku ke dalam masalah perceraianmu yang memalukan? Teriaknya pada Gilang,
matanya menyala-nyala karena marah. Aku kira kamu pria hebat yang punya segalanya. Ternyata apa? Kamu cuma anak mami petundang yang bahkan tidak punya rumah sendiri. Semua yang kamu punya itu milik istrimu. Jaga mulutmu, Fania. Gilang begini juga karena kamu, balas Ibu Wati tak kalah sengit, membela anaknya meskipun ia sendiri kecewa berat. Oh, jangan salahkan aku, cibir Fania sambil tertawa sinis. Anak ibu saja yang bodoh dan lemah. Mudah sekali dirayu dan sekarang mudah sekali dijatuhkan. Aku tidak mau tahu. Mana semua janjimu? Mana mobil baru? Mana apartemen? Aku muak hidup di kandang tikus ini. Gilang, yang sejak pulang dari pengadilan hanya diam 1000 bahasa, akhirnya meledak. Cukup. Cukup kalian berdua. Bentaknya, suaranya serak karena stres. Uangku habis, Fania. Habis untuk memenuhi semua gaya hidupmu dan untuk menyewa pengacara. Kamu pikir aku masih punya simpanan? Pertengkaran hebat itu berakhir dengan Fania mengemasi semua barang-barangnya, yang sebagian besar dibeli dengan uang Gilang, ke dalam 2 koper besar. Aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku dengan seorang pecundang. Selamat tinggal, katanya dingin sebelum membanting pintu dan pergi, memanggil taksi online dan menghilang dari kehidupan Gilang selamanya. Ditinggal Fania, Gilang tidak lantas mendapatkan simpati dari ibunya. Sebaliknya, Ibu Wati justru melampiaskan semua kekecewaan dan rasa malunya pada putra satu-satunya itu. Setiap hari ia meratap, menyalahkan Gilang atas semua nasib buruk yang menimpa mereka. Lihat apa yang sudah kamu perbuat, omelnya suatu sore. Nama baik keluarga kita hancur. Semua orang membicarakan kita. Tante-tantemu bahkan tidak mau lagi mengangkat telepon dari ibu. Ini semua karena kebodohanmu mengejar perempuan murahan itu. Gilang hanya bisa duduk termenung, tatapannya kosong. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Istri yang tulus, rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil. Karena skandalnya mulai berimbas pada reputasinya di kantor. Dan kini, wanita yang ia puja-puja pun meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah omelan ibunya yang tiada henti di sebuah rumah kontrakan yang terasa semakin sempit setiap harinya. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari sidang putusan. Saskia datang bersama Rina, mengenakan blus berwarna biru langit yang membuatnya tampak tenang dan cerah. Di seberang ruangan, Gilang duduk sendirian. Pengacaranya ada di sampingnya, tapi ibunya tidak tampak hadir. Mungkin sudah terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya lagi. Sidang berlangsung singkat. Rina dengan lugas dan meyakinkan memaparkan kembali semua bukti yang mereka miliki. Bukti keuangan, foto, rekaman suara, hingga bukti kampanye fitnah yang didokumentasikan dengan rapi. Pengacara Gilang tidak bisa memberikan sanggahan yang berarti. Semuanya sudah terlalu jelas. Hakim ketua, seorang wanita paruh baya yang bijaksana, mengetukkan palunya 3 kali. Suara ketukan itu terasa seperti titik akhir dari semua penderitaan Saskia. Mengadili, ucap hakim dengan suara tegas. 1. Mengabulkan gugatan penggugat, Saudari Saskia Putri Wardhani, untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra dari tergugat, Saudara Gilang Permana, kepada penggugat. 3. Menetapkan bahwa tergugat adalah pihak yang bersalah sebagai penyebab terjadinya perceraian. Setiap poin putusan terasa seperti sebuah pembenaran bagi Saskia. Hakim melanjutkan, 4. Menetapkan bahwa rumah dan tanah di alamat Komplek Gria Asri Blok C nomor 17 adalah merupakan harta bawaan milik penggugat dan tidak termasuk dalam harta bersama. 5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat sejumlah yang telah ditetapkan. Putusan itu final dan mengikat. Keadilan telah ditegakkan. Saat Saskia dan Rina berjalan keluar dari ruang sidang, Gilang mencoba mencegatnya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, kuyu dan penuh penyesalan. Saskia, aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku benar-benar menyesal. Bisakah kita? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya,
Saskia menatapnya. Bukan dengan benci, tapi dengan tatapan kosong. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Maafmu tidak ada artinya lagi, Mas. Semuanya sudah selesai, katanya, lalu berjalan melewati Gilang tanpa menoleh ke belakang. Kejatuhan Gilang dan keluarganya tidak berhenti di situ. Berita tentang putusan pengadilan yang menyatakan ia sebagai pihak yang bersalah membuat posisinya di kantor semakin sulit. Beberapa minggu kemudian, ia diminta untuk mengundurkan diri. Dengan cicilan mobil yang menunggak dan tanpa penghasilan tetap, ia terpaksa menjual mobilnya dengan harga murah. Ia dan ibunya harus pindah ke kontrakan yang lebih kecil dan lebih jauh dari pusat kota. Ibu Wati sendiri jatuh sakit. Tekanan darah tingginya sering kambuh karena stres dan malu. Ia yang dulu begitu bangga dan sering pamer pada teman-teman arisannya, kini lebih banyak mengurung diri di rumah. Keluarga besar yang dulu sering ia jadikan penonton untuk drama kebohongannya, kini menjauhinya. Mereka menuai dengan sempurna apa yang telah mereka tabur. Kesepian, kemiskinan, dan penyesalan yang tak berujung. Mereka terperangkap dalam penjara penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada putusan hakim manapun. Dan di tengah kejatuhan mereka, nun jauh di sana, fajar baru mulai merekah untuk Saskia. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim itu secara resmi mengakhiri babak kelam dalam hidup Saskia. Waktu, seperti yang sering orang katakan, memang penyembuh yang handal. Luka-luka di hatinya telah mengering, meninggalkan bekas tipis yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh, melainkan menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Pagi itu, aroma manis dari vanila dan mentega panggang menguar dari dapur Saskia, bercampur dengan wangi segar embun pagi dari taman. Rumahnya tidak lagi terasa seperti benteng pertahanan, melainkan sebuah sanggar kreativitas yang hangat. Bisnis kue online-nya, yang ia beri nama Dapur Saskia, telah berkembang pesat. Pesanan datang silih berganti, dari kue ulang tahun, kue kering untuk hari raya, hingga pesanan rutin dari beberapa kafe di kota. Ia kini bahkan sudah dibantu oleh seorang asisten, seorang gadis muda dari lingkungan sekitar rumahnya. Rutinitasnya kini penuh dengan hal-hal yang ia cintai. Pagi hari, setelah sholat subuh, ia akan berjalan-jalan santai mengelilingi kompleks, menyapa para tetangga yang dulu menatapnya dengan curiga, namun kini menyapanya kembali dengan senyum ramah dan hormat. Kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Siang hari ia habiskan di dapur, bereksperimen dengan resep baru atau menyelesaikan pesanan. Sore hari, seringkali Rina atau Tante Dewi datang berkunjung, sekadar untuk minum teh di teras belakang sambil bercerita tentang banyak hal. Rumah itu telah berubah. Dinding yang dulu dicat dengan warna pilihan Gilang, kini telah ia ganti dengan warna putih gading yang cerah. Sofa abu-abu yang penuh kenangan buruk telah ia gantikan dengan sofa L berwarna biru lembut yang nyaman. Di dinding ruang keluarga, tidak ada lagi foto pernikahan yang menyedihkan. Sebagai gantinya, tergantung sebuah lukisan abstrak besar dengan warna-warna ceria yang ia beli dari seorang seniman lokal, dan beberapa foto dirinya saat berlibur bersama teman-temannya di pantai. Rumah itu kini sepenuhnya mencerminkan jiwanya, cerah, damai, dan mandiri. Suatu siang, saat ia sedang mengantarkan pesanan kue ke sebuah kantor di pusat kota, takdir memperlihatkan sebuah pemandangan singkat. Di seberang jalan, di sebuah ruko yang sedang direnovasi, ia melihat seorang pria berpenampilan kutal sedang ikut mengangkat karung-karung semen. Pria itu tampak kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Untuk sesaat, Saskia tidak mengenalinya. Namun saat pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya, Saskia melihatnya dengan jelas. Itu Gilang. Tidak ada debaran di jantungnya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan datar, seolah melihat orang asing yang kebetulan ia kenal di masa lalu. Ia melihat sekilas kehidupan pria itu yang sekarang, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke jalanan di depannya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Saskia menginjak pedal gas mobilnya dan melaju,
meninggalkan bayangan masa lalunya itu di belakang kaca spion, tanpa pernah menoleh lagi. Ia sudah benar-benar melupakannya. Sore itu, ia duduk di ayunan rotan di teras belakang rumahnya, memandangi matahari yang perlahan turun, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Secangkir teh melati hangat mengepul lembut di tangannya. Ia memikirkan perjalanannya selama 1,5 tahun terakhir. Rasa sakit karena pengkhianatan, amarah karena dihina, ketakutan saat diteror, dan akhirnya, kelegaan saat keadilan ditegakkan. Semua itu telah menempanya. Ia kehilangan seorang suami, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri. Dirinya yang utuh, yang kuat, yang ternyata mampu berdiri lebih tegak setelah diterpa badai paling dahsyat sekalipun. Rumah yang menjadi sumber pertikaian itu, kini menjadi saksi bisu kebangkitannya. Bukan lagi hanya sekadar bangunan, tapi simbol kemerdekaan dan harga dirinya. Saskia tersenyum. Senyum tulus yang datang dari hati yang damai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti akan ada tinta yang baru, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak lagi penting. Karena ia telah menemukan cinta yang paling sejati, cinta pada dirinya sendiri. Angin sore berembus lembut, membawakan aroma bunga-bunga dari tamannya. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan ia siap menyambut hari esok dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Ia sudah pulang ke dalam dirinya sendiri. Dan di sanalah rumahnya yang sesungguhnya.